bareng saya Niko, Caruban Misteri. Malam hari ini edisinya, kita mendatangi sebuah tempat gudang pusaka. Katakanlah gudang pusaka karena, kalau orang Cirebon bilang seabrek-abrek pusaka ya, ada di sini semua. Dan kelasnya kelas-kelas istimewa ya, dari koleksi pusaka asal tanah Jawa dan juga tanah Sumatera, bahkan tanah Bugis pun ada. Seperti ini, koleksi pusaka istimewa. Dan sudah sangat langka ya, dari handle gading, nih Sumatera punya ini sangat istimewa sekali. Mohon maaf ya. Nah, ini contoh aja. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu sosok yang ada di hadapan saya ini. Biasa dipanggilnya Wak Ikin, atau sehari-harinya ada Pak Ikin yang memanggilnya. Tapi ya begitulah. Hanya saja saya lebih akrab dengan beliau Wak Ikin karena kayaknya lebih beraura. Emang orangnya agak pendiam dan juga agak gimana ya. Tapi sebetulnya ini suka bercanda. Ya Pak ya. Oke, sebetulnya saya nih mau nyari-nyari begitu. Sampai ya apalah, bukan nyari yang itu ya, bukan nyari janda, enggak. Nyari begitu kan lagi musimnya begitu, tentang penampakan lah ini dan itu, itu udah dijalanin lah. Dan juga tentang ini nih rumor-rumor tentang ramainya tentang dunia persantetan gitu, dukun santet, wasaitet lah ya. Mau kalau kayak betet kalau kata Mandra bilang sih, tapi gitulah. Seenggaknya ada sedikit ataupun banyaknya mau tanya ke Wak Ikin tentang dunia-dunia yang berkaitan dengan ilmu santet, korban santet, yang kiranya bisa bermanfaat untuk semua aja kayak gitu. Karena jadi gini, sebetulnya Wak Ikin ini yang saya kenal, beliau adalah seorang tokoh yang di bidang keilmuan kanuragan, di bidang hal-hal yang berkaitan dengan santet. Beliau ini menguasai. Bukan sama promosi ya, tapi ini kita bicara fakta ya, bukan yang dibikin ada dukun santet, ada ini dan itu, tapi belakangnya tapi bohong, tapi nggak gitu ya. Maksudnya kita harus bicara tentang perputaran ataupun seputar dunia ilmu santet ataupun yang berkaitan dengan itu ya. Nah gini Ki, ilmu santet itu ilmu hitam atau ilmu putih? Sebetulnya ilmu itu nggak ada yang hitam. Semua ilmu itu putih, tergantung kita yang memakai ataupun menggunakannya saja. Tergantung itikat ataupun niatnya saja. Niatnya ya. Kalau niatnya ya jelek, ya ilmu itu jadi jelek. Iya, kalau niatnya baik, ya ilmu itu jadi baik. Nah ini yang patut dijadi pengetahuan ya. Jadi apapun bentuknya, niatnya kita tidak baik akan tidak baik. Kita niatnya baik akan baik. Yang katakanlah ilmu putih digunakan tidak baik, jadilah ilmu hitam. Betul. Ilmu hitam digunakan untuk kebaikan, jadilah ilmu putih. Nah, berarti itu relatif ya. Ini masuk akal kan? Nah, media-media keris yang saya tahu, apakah betul bisa untuk media santet? Karena setahu saya keris itu kan pusaka pegangannya. Kayaknya saya belum nemu deh. Apa betul ada tuh gimana media keris dipakai untuk nyantet seanu? Ya ada. Kenapa tidak ada? Ya ada. Jadi mungkin tergantung dari awal pesanan si empu ataupun gimana ya. Dibuatkan keris biar bisa gini-gini gitunya gitu ya. Nah ini mulai agak menarik nih. Karena saya sampai jauh-jauh ingin menemui Aki ini karena Aki betul masih simpen Batara Karang gitu? Masih. Ini nih edisi yang sangat spesial bagi saya karena untuk jenis-jenis pusaka insya Allah mungkin saya akan banyak tanya lagi ya, karena ini dari awal perjumpaan kurang lebih 5 tahun yang lalu gitu ya, tidak sebanyak ini dan mungkin bangunan belum seperti ini, dan saya datang ke sini bangunan sudah cantik begini dan koleksinya makin banyak. Jadi mungkin akan banyak tanya-tanya yang lain Ki. Cuman sekarang saya mau agak fokus tentang Batara Karang Ki. Untuk edisi sekarang Aki bisa tunjukkan untuk ke teman-teman di Caruban Misteri biar bisa lihat ini apa itu Batara Karang. Karena ini momennya malam Jumat loh Ki. Atau bebas hari atau gimana? Ada pantangan nggak? Ya sebetulnya
tidak semua hari bisa dipakai. Kalau istilahnya buat buka Batara Karang itu hari tertentu aja, tertentu ya. nggak bisa sembarangan. Jadi ya kalau malam Jumat bisa, Jumat, Sabtu, Selasa nggak boleh. Tapi saya minta izin nih Ki, bisa diperlihatkan Ki ya untuk Batara Karang. Ada Ki? Di mana Ki? Ini emang dari tadi hawanya udah gini. Apalagi ini kembang nih. Apa karena malam Jumat atau gimana Ki? Atau Ya. hanya sebatas Itu sih cuma sebatas pengharum ruangan aja. pengharum ruangan? Aromanya betul. Aroma bunga yang real, bukan parfum ya. Jadi bukan sesaji, bukan Ki ya. Oh sesaji main lagi buat kita Ki ya. Iya, iya. Ngopi, Iya. ada yang bakakak, kita makan ya Ki. Iya. Tapi tadi kita cari pecel lele di luar Ki ya. Tapi yang jelas kita bahas dulu nih mengenai Batara Karang, karena jujur saya memaksa Waikin untuk memperlihatkan simpanan Batara Karang, dan mungkin nanti Waikan akan menjelaskan. Boleh Ki ya? Boleh. Gimana Ki? Simpan di sini. Ayo, oh di bawah Ki. Kayak istri muda aja disimpan di kamar. Kalau istri muda saya simpan di kamar supaya jangan ada yang lirik. Istrinya 4. Aduh, kecil. Ada itu ya, ada sedikit apa gitu. Nah, Mana Ki? ntar sabar. Oh, Jenglot. jenglot Kebun dan Batara Karang. jadi kategori mungkin masih sama. Sama Ki? ya, Oh, cuma beda sebutan saja. saya boleh pegang Ki? Boleh. Boleh ya? Ini seperti ini ya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Seperti ini. Saya sedikit tergini ya. Oke ya. Dan konon katanya kalau bagian kok gini Ki ya rasanya Ki? Ya, Beda Awalnya dengan beda. seperti pegang pusaka ya. Beda banget, energinya beda banget. Dan ini taring kelihatan kecil, ada 2 ya. Ini disarungin apa nutupin jenis kelamin atau gimana? Ki? nutupin badan. Laki atau perempuan Ki? Jadi untuk apa ya? Untuk Ya. untuk nutupin aja lah. Oh, jadi nggak ada alasan lain nggak untuk ada, aja gitu iya. ya. Nah ini yang saya mau tanya nih, kenapa saya sering lihat ada beberapa itu ya mungkin yang entah di mana-mana gitu, selalunya matanya ditutup. Katanya apakah berbahaya cahayanya atau gimana Ki? Saya nggak paham. Ya, memang berbahaya kalau istilahnya secara kita langsung lihat bisa membutakan mata. Wih, berarti Salah satunya itu. rumors yang saya pernah dengar begitu katanya. Ada lagi yang langsung pandang mati. Ada. Waduh, ngeri ya. Jujur saya baru kali ini saya pegang yang namanya Batara Karang ya, atau mungkin teman-teman tahunya mungkin jenglot ya. Bukan jenglot ini ya, ini jenglot. Jenglot kalau di sini kan jenggot ya, Jenggot. seperti Aki punya. Nah ini rambutnya panjang. Nah, ini betul ya kalau ada sesuatu hal ataupun di hari tertentu dia rambutnya memanjang atau gimana? Iya. Ki? Jadi walaupun istilahnya jasadnya mati, tetapi sebetulnya dia masih hidup. Masih hidup Ki? Masih hidup. Oh. Makanya masih ada pertumbuhan entah di rambut, entah di kuku, itu pasti manjang. Oke. Ini yang saya penasaran. Sampai sekarang dari dulu nih, konon katanya hidup itu di bagian perut itu dia masih emboy atau lunak ya. Iya. Saya sendiri boleh buktikan nggak Ki? Boleh. Untuk saat ini saya minta izin. Boleh. Ki ya. Boleh. Saya mau cobain untuk menekan bagian perutnya. Apakah mungkin saya sendiri yang akan membuktikan ya? Karena nggak mungkin
suruh ngecek satu kecuali datang ke Cirebon, jumpai saya dan nanti saya antar ke tempat Waikin. Perutnya mana Ki? Ini nih. Iya, itu. Ya. Wih, lunak Ki. Iya emang lunak. Lunak ya. Hmm. Oke. Ki, mau taruh lagi ya? Kenapa? Enggak. Beda aja lah. Tadi pengen lihat Baunya mirip kayak oli gitu. Oli bekas macam itu. Kayak pang gitu kenapa ya? Dia nggak suka wangi-wangi ya? nggak suka. Ya tapi gitulah. Ya kalau Simpan lagi ya. ya simpan lagi Ki. Kalau begini taruh di bawah. Kalau Kalau istri muda simpan di kamar. Simpan di kamar. Iya. Pinter. Istrinya 4. Ilmunya nih nanti nih ya. Ilmunya. Ya Ki ilmunya gitu. Nah, konon yang diberitakan mungkin dari sebagian cerita orang mengenai Batara Karang itu nama ilmu ya Ki, bukan nama ilmu. Nama ilmu. Bukan nama orang. Berarti sejatinya ini ada nama ya? Ada. Mungkin hanya Aki sendiri yang tahu ya. Ya. Nah Ki, gini Ki, mengenai ilmu Batara Karang tadi ya, karena itu kan nama ilmu ya. Konon seseorang yang memperdalam keilmuan Batara Karang. Jadi orang ini ingin memperdalam ilmu kekuatan pastinya ya, dan juga ilmu hidup Abadi. abadi, betul Ki ya? Iya, abadi. Hanya saja konsekuensinya seseorang yang memiliki keilmuan Batara Karang ini menjadi seseorang yang memang super sakti konon ya. Ya. Bahkan katanya lebih hebat dari Superman ataupun Batman ya. Ya. Hanya saja dia resikonya mungkin kalau faktor usia mungkin ya karena manusia ya usia dari mulai lahir mungkin ada 60, 70, 80 merentak ya. Ya. Tapi itu faktor organ tubuh pasti tua ya pasti. Pasti. Ya. Karena jasad pasti menyusut Ya. Ya. Nah, artinya menjadi tua dan menjadi lemah. Ya. Hanya saja dari yang pernah saya dengar dan sedikit saya pernah baca, setelah si jasad ini mati, memang jasadnya mati karena mungkin sudah hakikatnya. Ya. Ya. Tapi yang masih hidup adalah rohnya. Jadi rohnya ya dia tidak kembali kepada ke akhirat ya. Tidak terima. Ya. Nah, tapi apakah ia bukan mungkin ya karena tadi faktor keilmuan tadi Ki ya. Si seseorang tersebut menganut keilmuan Batara Karang, akhirnya di tubuhnya mungkin setiap sel-sel ataupun partikelnya sudah isinya ilmu Batara Karang semua. Kurang lebih seperti itu. Sehingga dikubur ulat kah, cacing kah, bakteri itu dia tidak bisa menggerogoti si jasad tadi ya. Betul. Sampai akhirnya ya seperti tadi ya. Tadi. Jadi itu betul Ki ya. Betul. Betul. Saya mau tanya lagi. Aki udah lama Ki nyimpen, mohon maaf ini Udah lama sekali. lama ya. Sama sekali. Dan apakah Aki pernah make? Mohon maaf Ki. Jujur aja Ki, jujur. Pernah nggak Ki? Batara Karang Aki pakai atau dijadikan media untuk nyantet orang Ki? Ada pengalaman aja Ki. Mungkin ini cerita kelam Aki. Tapi saya mau tahu nih. Ini hanya cerita ya. Ya pernah ya. Mohon maaf Ki. Orangnya yang dituju targetnya mati kan? Ya harus mati. Ya memang mati, targetnya mati. Oke. Ini lagi. Apakah Aki menggunakan media darah juga untuk memberi makan dia atau ada media lain selain darah? Ya kalau istilahnya makanannya sih nggak bisa dirubah. Kalau darah ya darah. Dan apakah harus darah O? Ya. Darah O. Saya darahnya AB. Aman. Aki sendiri darahnya apa? Darahnya B juga. Hah? B. B. B, saya AB. Jadi aman. Tapi kalau misal si pemilik Batara Karang darahnya O, apakah disedot juga gitu? Enggak juga. Mungkin itu sih urusan beda ya antara si Batara Karang dan pemiliknya. Dan satu hal lagi, saya nggak berani nanya nama karena konon si Batara Karang ini punya nama sejatinya siapa ya? Si jasadnya hanya itu katanya
itu sebuah kunci ya, artinya kunci si Ya, Ki Aki pernah bilang. Jadi mohon maaf jangan tanya nama, jangan paksa tanya. Jadi mungkin seputaran itu. Nah Ki, seperti Aki bilang tentang dunia santet, dan saya ini dari tadi kurang tenang Ki dengan ini Ki, Aki bisa ini yang bersayap ini nih. Ini. Ah, Mau tanya apa? aduh, Mau tanya apa? ini saya tadi sempat mencium bau kayunya itu udah seperti gaharu gitu ya. Ya, ini gaharu Jawa. Gaharu Jawa, iya betul. Dan ini kenapa simbolnya seperti ini gitu tuh? Dia mengepak ini apa? Oh ini keris kecil apa nih? Atau bagian ini atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh hanya simpan lagi ya. Simpan saja. Nah ini konon seperti Haki pernah bilang, ini dipakai untuk nyantet katanya. Iya, ini media. Ini media. Media santet. Media santet. Bukan tempat lilin kah? Bukan. Atau apa ya? Bukan, ini media. Jadi kita panggil roh, masuk, kalau istilahnya rohnya datang, dia yang akan mengepak sendiri. Oh mengepak gitu. Ah. Saya nggak akan berani memaksa Aki untuk praktekkan. Mungkin agak ekstrim ya, agak ekstrim. Nggak apa-apa, kalau mau nggak apa-apa. Aduh, ntar berarti harus ada target dong. Harus ada target, kita bisa santet. Nah ini sebetulnya saya lebih cenderung kepada sejarahnya Ki sebetulnya. Budaya Jawa, budaya Nusantara ini menyimpan banyak hal tentang sejarah, termasuk jenglot ataupun Batara Karang tadi ya. Iya. Dan ini sebetulnya harus sudah masuk museum ya Ki. Betul. Kalau kata saya, Betul. ini pun harus museum, dan akhirnya memang ya terwujudlah ini museum. Hanya jadi museum pribadinya Waikin ya, atau Akikin ya. Nah ini memang unik. Ini seperti Ini gambar saya. Aki gambar sendiri gimana ya? Enggak, ini dari dulu. Udah dulu ini Dari nenek moyang. udah tua banget ya. Iya. Tapi ini masuk kategori Jawa atau luar Jawa Ki? Ini masuknya memang Pasundan. Oh Pasundan? Iya. Oh Pasundan. Galuh. Segaluh. Iya, Galuh. Galuh Pakuan gitu. Iya, Galuh Pakuan. Nah ini unik ini sisa sejarah yang masih ada disimpan di sini, walaupun entah dapat dari mana Ki, disimpan udah lama ya. Kayaknya udah lama banget ya. Ini Temurun ini. turun temurun ya. Turun temurun berarti atasan Aki. Ya dari guru maksudnya, bukan dari orang tua. Oh, mungkin Bukan dari orang tua. kira-kirain. Iya. Kirain ya Ki. Tapi oke Ki, mundur lagi Ki. Jujur auranya emang agak beda, energinya. Karena setiap benda ada sebuah energi ataupun gelombang elektromagnet lah, semacam gitulah. Ya gelombang energi. Jadi akhirnya memiliki aura yang berbeda-beda, seperti halnya memegang keris ataupun apa gitu kan. Nah cuman gini Ki, apapun alasannya mengenai jenglot kah, Batara Karang kah, ataupun keris pusaka atau apa, kita nih sebagai seorang muslim kan, ya seperti Aki ini, ya kita semua pernah punya masa kelam, ya kan. Betul. Artinya sekarang ini bukan saatnya untuk berkelam-kelam lagi lah gitu lah. Artinya bagaimana caranya dengan sisa usia yang kita miliki ini kita berbuat baik ya, beribadah yang baik gitu kan. Saya mau tanya, alasan Aki selalu menyimpan dan ini apa Ki sebenarnya Ki? Sebetulnya cuma menghargai warisan budaya aja. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi anak muda zaman sekarang udah larinya ke hiburan yang lain. Jadi Iya betul. nggak ada yang rawat. Mungkin kalau bukan Aki siapa lagi? Betul. Iya. Kalau bukan yang senang, yang hobi siapa lagi kan gitu. Nah, dengar bahasa hobi nih, berarti kalau tentang dunia pusaka, berarti kalau tadi Aki bilang mengenai hobi, artinya bisa dikatakan 50% Aki lebih cenderung kepada senang menyimpan karena koleksi ya Ki ya. Atau ya tadi menyimpan sisa sejarah Ya. yang memiliki sesuatu hal yang seperti Aki awal kita ngobrol awal ya, sebelum kita ambil rekod ya, mengenai pamor, ini pamor ini pamor ini gitu kan. Ya. Ternyata mengandung unsur yang unik kan ya, karena kok ada nama-nama pamor kan gitu kan. Ada Lintang Kemukus, pamor Lawesa Ukel, pamor Udan Mas, pamor ini itu banyak hal sampai di koleksi badik-badik ya. Nah, berarti artinya ke sekarang ini cenderung kepada menyimpan karena nilai budaya dan koleksi, tidak kepada hal mistiknya berarti ya? Tidak. Ini yang patut dipahami ya, karena kalau kita lari kepada hal yang mistik tadi ya,
wow, ini agak repot. Ya kan banyak yang bilang musyrik. Sebetulnya kalau menurut Aki sendiri, yang musyrik itu bukan pusakanya, tetapi hati kitanya saja yang musyrik. Nah, ini yang bahaya. Karena salah mengartikan ataupun salah niatan dari situ. Betul. Kalau hati kitanya istilahnya tidak larinya ke sana ya tidak musyrik. Ataupun tidak menduakan adanya Gusti Allah ya nggak musyrik. Itu cuma era prasejarah ataupun kita cuma menyimpan budaya, artinya menjaga. Ya. Ini luar biasa, saya sangat kagum dengan Aki ya. Artinya saya sendiri juga belum tentu bisa seperti Aki ya, yang mau merawat, menyimpan sampai ya, karena kalau saya lihat ini biayanya kayaknya agak sedikit gitu. Lumayan. Ini perak artinya untuk perak ukir saja yang saya tahu itu untuk satu ini aja sudah bisa di atas 1 juta biayanya yang ditombakin ini ya. Untuk aksesorisnya itu aksesorisnya kurang lebih bahkan lebih ya dia. Ya, lebih. Jadi semakin sulit ukiran lebih mahal lagi. Tapi ya itulah fenomenanya. Hanya satu kisahnya, aduh, Chris di sini yang bikin saya tuh sempat gimana gitu. Ini Cirebon yang saya tahu ini sejarah untuk hulu ataupun handle ini Raja Mala nih. Iya. Rojo Molo. Ini unik banget gitu. Ini Aki masih bisa menyimpan dalam kondisi yang sangat rawat sekali. Ini barang langka banget ya. Ini Raja Mala ataupun Rojo Molo. Tuh. Ini era sangat tua sekali ya. Sedalu. Oh, sedalu ya. Saya juga ada beberapa koleksi keris, tapi enggak sebanyak Aki punya ya. Saya sedikit tahu tentang kalau ini kelokan ataupun sejarahnya ciri khas Cirebon. Walian. Makanya saya agak gimana gitu. Alhamdulillah hari ini sebetulnya kesempatan saya yang sangat beruntung sekali datang dari jauh. Perjalanan saya dari tempat saya ke tempat ini kurang lebih 1,5 jam perjalanan hanya bermotor ya. Biasanya agak susah jumpa dengan Waikin, tetapi hari ini malam Jumat saya menjumpai. Alhamdulillah, walaupun tadi di depan memang ada beberapa tamu yang agak menunggu juga, pikir saya wah ini bakal kemalaman ataupun gimana. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan ekstra malam hari ini. Saya didahulukan. Kalau nggak dulu saya nggak akrab dengan Waikin mungkin nggak begini. Ki, tolong Ki, saya mau bikin konten Ki, tolong Ki. Yang tadi katakan saya baru lihat dan pegang real gitu ya. Seperti hidup itu kata-kata. Nah, kembali lagi Ki. Saya punya musuh, misal gitu kan. Ki, minta tolong Ki. Saya punya musuh Ki. Namanya si Anu. Tolong Ki gitu kan. Berapa maharnya ataupun apa yang perlu disediakan. Nah, ini yang bahaya. Jadinya karena naik daun dukun santet di mana-mana. Orang sedikit jengkel, sedikit kesel, ada dendam, akhirnya cari dukun santet. Bukannya ya macam-macam lah orangnya. Janganlah. Ya mudah-mudahan nggak sampai sejauh itu Ki ya. Jangan kalau bisa jangan. Karena biar bagaimanapun juga itu juga ya memang bagian dari lika-likunya budaya ataupun kebiasaan orang-orang Nusantara ya. Karena santet bukan hanya Jawa, di mana-mana. Di mana-mana ada. Thailand itu juga ada. Ya. Gak sembarangan ya. Vietnam ada, Amerika ataupun di Afrika, voodoo. Ya. Nah, voodoo ini unik. Voodoo ini justru bukan dari Afrika, dari Indonesia. Percaya nggak Ki? Voodoo. Mau tahu nggak Ki? Ya. Ini nggak ada yang bisa memecahkan bahwa voodoo bukan dari Afrika, tapi dari Indonesia dan hanya saya yang tahu. Mau tahu? Voodoo lah aku. Lagu dangdut. Intermezzo. Voodoo lah aku sepuas. Keren iya. Dikit bercanda ya. Tapi itulah di Afrika voodoo itu seperti agama atau seperti pegangan tetap orang ya. Iya. Karena saya pernah lihat sepintas tentang dunia voodoo itu justru ada pasar yang menyediakan peralatan
ataupun apapun yang dibutuhkan oleh yang biasa dibutuhkan oleh Betul. kebiasaan orang sana ya. Iya ada. Kalau teman-teman ketemu sama Laikin, mau bercanda, hayu, mau ngobrol serius, hayu. Hanya saja ini kontennya lagi agak serius nih, jadi mungkin gimana? Padahal senang bercanda. Karena saya suka sama Aki ini bukan apa-apa. Orangnya nggak sok alim, bukannya di depan mata sambil kedap-kedip ngomong pelan-pelan gitu. Masya Allah, Allah Akbar, Subhanallah. Kadang-kadang ini yang saya nggak suka Ki, bukan karena nggak suka nyebutnya. Ada yang nutupin kebohongan, nutupin trik main-main sulap-sulap gitu, nggak taunya nyebut Allah Akbar, Ya, Allah. sah-sah saja sebetulnya. Tapi memang tanggung jawab dia, tapi saya nggak suka Segala Ki. amal perbuatan kan tanggung jawab dia. Iya Ki, ya tolonglah jangan bawa nama asma Allah, kecuali memang kita dalam kondisi yang sedang khusyuk beribadah. Allah Akbar, kita berzikir ya. Karena untuk berzikir kan terdiri kita dan Allah ya. Tapi kalau udah urusannya udah pakai gamis-gamis, mata ini urusan. Nah cuma sedangnya maki gitu, mau ngobrol kayak mau apa bebas gitu. Jadi nggak ada yang ditutupin gitu. Nggak kayak udah di depan publik sih lemah lembut. Di belakang sompral gitu kelakuannya ya manusia lah. Saya nggak ngomongin A, B, C enggak. Tapi saya membicarakan saya juga dalam proses saya berjalannya dunia saya banyak hal yang saya temui lah. Ya saya sering begitu gitu. Itulah manusia gitu ya. Di depan bisa nampak baik alim tapi di belakang kita nggak tahu ya. Karena apa? Rambut oke lah sama hitam. Hati orang kita tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita belak-belakan aja bicara. Sekarang dia. Nah, ini jangan sampai salah paham ya. Itu di belakang sana ada patung ataupun kepala Buddha ya. Sebetulnya bukan hal apa-apa ya. Laki muslim ya. Ini ada sebuah pengalaman bukan karena apa-apa ya. Aki ini suka explore. Explore-nya beda nggak kayak saya teman-teman lain. Explore-nya bukan explore di YouTube. Explore-nya ke alam ya. Dunia alam dan dunia astral. Dan juga ada itu didapat dengan cara-cara yang spesial itu. Akhirnya memang butuh digali, hanya saja deteksinya. Aki ini punya radar yang luar biasa. Oh di sini oke gali. Nah itu dapat seperti itu. Jadi masih terakota Aki bilangnya terakota. Jadi usia sangat tua sekali ya. Nah itu pun bagian sejarah yang harus disimpan. Artinya kalau di ya emang harus museum juga sih ya. Ya iya. Nanti sih bukan museum juga lah. Ya juga museum. Tapi museum pribadi. Museum pribadi ya, bukan dipuja atau apa ya. Karena menyimpan ada sebuah pengalaman. Dan itu termasuk ada patung-patung di sini. Ini pun hasil eksplorisasinya cara Aki ya. Saya kadang jengkel Ki kalau ada orang narik pusaka Ki, udah di semak-semak, wih dapat barangnya kecil, tentunya di barang di pasar-pasar antik ada Ki banyak. Ya, itu kan cuma hiburan, tontonan. Hiburan. Termasuk istrinya 4 hiburan. Nah, saya dulu kenal dengan Aki ini sebetulnya berawal dari sebuah memori yang tidak bisa saya lupakan. Dan pusakanya ada di saya. Dimana jatuhnya, datangnya itu memang nggak masuk akal dan mungkin susah saya ceritakan. Nggak apa-apa dikit ya Ki. Karena tidak ada kalau film mungkin bisa editing atau apa. Mungkin saya jika saat itu saya betul-betul bisa merekam mungkin boleh cek mau diedit ataupun orang ahli editing ataupun editor manapun lah boleh cek gitu kan. Orang IT mana lagi gitu. Apakah itu editan atau apa gitu. Karena betul jatuhnya memang unik ya. Kok begitu? Walaupun ya ada sedikit rusak karena termakan usia di alam ya. Kok bisa gitu ya? Dan uniknya dari perpindahan dimensi alam gaib berpindah ke alam kasar ini, perpindahan memang luar biasa dan saya sudah menyaksikan, makanya saya mengagumi beliau ini luar biasa. Dan itu memang ada, bukan isapan jempol, bukan bohong-bohong, itu real, itu nyatanya ada. Kalaupun mau tahu silakan datang Cirebon, mungkin Ki ya, bukan anu Ki, mohon maaf. Tapi ini untuk edukasi Ki ya. Artinya banyak juga yang mempertunjukkan hal-hal yang seperti tadi, tapi sifatnya membodohi Ki. Iya. Itu kan tadi saya bilang cuma tontonan, cuma hiburan. Nah ini akhir tempat terbuka, lebar luas. Ini munculnya dari mana kok ada di situ?
ada yang lempar siapa, nggak ada orang tapi ada gitu kan, dan barang-barang original tua itu kan, dan itulah fenomenanya seperti itu, tidak seperti wah sampai guling-guling lalu barangnya ada, fotonya ada juga di pasar antik. Ya itu action aja. Tapi jangan sampai terjadi hal pembodohan di akhirnya generasi muda sekarang akhirnya bisa sesat, ada meyakini suatu hal yang gitu nantinya. Kan judulnya cuma dua, Nah, tontonan apa tuntunan. nah Kalau tontonan ya cuma buat ditonton, tapi bukan untuk dituntun gitu. betul iya. Kalau tuntunan ya untuk istilahnya kita pedoman hidup, itu tuntunan. Ya bedanya di situ. Kalau tuh istilahnya kita memandangnya cuma tontonan saja ya sudah hiburan. Tapi kalau kita memandangnya tuntunan ya kita kadang-kadang main hati. Ya istilahnya kebawa perasaan. Kolbu juga kayak. Iya. Di situ. Nah, berarti kalau singkat kata antara tontonan dan tuntunan. Nah, saya suka nih bahasa ini, Ki. Saya suka banget. Antara tontonan dan tuntunan. Ya, ambillah hal yang positif. Ya, ambillah hal yang baiknya saja. Yang baiknya buang saja. yang jauh-jauhnya. Ya, gitu. yang jeleknya buang. Enggak apa-apa. Mau bikin apa terserah. Itu hak-hak mereka. Masalah dosa ataupun amal itu dia yang nanggung. Itu aja. Karena kalau kita jangan ambil pusing. Kalau misalkan saya Ki, bikin bohong-bohongan gitu, tipu-tipuan gitu, Ya. ada menyesatkan orang, bahaya. Saya dosa juga, nggak taunya banyak orang yang ikut ke bawah dosa karena tuntunannya salah. Nah kan masalah tuntunan tadi nih kan, ya sebisa mungkin kita memberikan tuntunan yang positif dan baik ya. Betul. Karena zaman sekarang kan, mohon maaf, zaman sekarang tantangan hidup makin meningkat, artinya banyak hal-hal tantangan baru ya. Karena pengaruh medsos juga luar biasa, akhirnya pengaruh-pengaruh negatif itu akan rentan dan mudah sekali mempengaruhi jiwa generasi-generasi berikut ya Ki ya. Nah ini yang patut kita pegang, apalagi yang sudah punya anak ya, harus menjadi betul-betul ya, jangan sampai kita memberi tuntunan yang salah, tapi kita menanamkan tuntunan yang baik agar generasi kita berikutnya jadi baik. Insya Allah akan selalu terjaga, tapi pastinya keimanan Ki ya. Kalau iman kita pegang, insya Allah apapun bentuknya godaan apapun nggak akan bisa deh berubah ya. Insya Allah akan selalu terjaga. Ki, punya pesan penting nggak Ki untuk teman-teman Cirebon Misteri ini? Ya kalau pesannya sih yaitu jangan sekali-kali kita memandang suatu hal semacam istilahnya pusaka-pusaka dilibatkan dengan hal-hal yang musyrik kalau kita betul-betul belum paham. Musyrik itu seperti apa? Apakah hanya itu kata-kata? Apakah itu hati kita? Nah, kalau istilahnya ada di kata-kata ya itu cuma permainan kata-kata aja. Kata-kata dia. Dan pesannya ya kalau adanya pusaka yang menyimpan, jangan asal bilang beletuk musyrik, nggak boleh, nggak baik. Alasannya apa? Kalau istilahnya kita cuma merawat unsurnya budaya untuk menghormati jasa istilahnya nenek moyang atau leluhur kita, ya wajar saja. Malah apa ya kesannya? Ya kita berarti manusia yang benar karena menghormati jasa-jasanya leluhur. Ya begitu. Kalau yang tidak menghormati jasanya leluhur, ya berarti dia tidak sadar dia terlahir dari siapa. Nah, pastinya jas merah. Jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah ya. Nah, makanya memang luar biasa untuk jenis pusaka dulu ya. Karena ada juga beberapa, entah gimana. Sampai ada yang dipotong-potong keris tuh. Ya, nggak apa-apa. Masya Allah, padahal udah nggak ada pabriknya. Empu bikinnya nggak sembarangan. Ini 9 pusaka ini mulai dari biji besi gitu kan ditempa, lalu jadi lempengan, dilipat lagi, tempa lagi, lipatan lagi, tempa lagi, dilipat lagi, beratus-ratus kali lipatan. Ini yang saya tahu dari ilmu keris ya, tentang di buku-buku keris atau apa ya. Sampai akhirnya terjadi sebuah bentuk pusaka gitu. Tapi boleh diadu dengan ketajaman ataupun kekuatan samurai yang konon ya hebat gitu, ataupun Damaskus. Keris telah terbukti dan bahkan sudah diakui oleh UNESCO ya. Keris adalah sejarah Nusantara. Betul. Tetapi untuk karakter besinya ataupun materialnya atau apa bisa diadu kekuatannya dengan tadi samurai ataupun senjata Damaskus ya, Eropa ya. Keris
mempunyai keunikan tersendiri. Walaupun nggak semuanya dipakai untuk berperang Ki ya. Tapi ya itulah dua keris. Yang penting kalau soal musyrik ataupun syirik betul itu orangnya ya. Iya, tergantung hatinya. Nah Malah kalau menurut Aki sendiri, ya yang motong-motong itu dia yang musyrik. nah karena meyakini kan? Iya, karena meyakini. Karena meyakini benda itu yang menyesatkan. Padahal yang kalau menurut Aki sendiri, yang menyesatkan itu hatinya, bukan bendanya. Nah, Iya kan? ini nih yang bahaya. Hatinya. Karena Ya, apa? betul. Meyakini. Orang yang motong-motongin kerisnya dianggapnya benda syirik atau benda musyrik. Iya. Nah, Siapa yang meyakini? Kan dia. kita nggak meyakini kan? Iya kan kita tidak. Jadi otaknya kewalik. Nah, Ya. orang Cirebon bilang otaknya kewalik. Inilah. Dan alhamdulillah saya termasuk pecinta pusaka Waikin, lebih-lebih mencintai pusaka sampai dijaganya seperti ini. Artinya menjadi sebuah pemandangan yang elok gitu kan. Oh, ditata rapi gitu. Karena di tempat saya belum sampai kayak gini Ki. Hanya pakai tali, pakai paku, gantung. Di pojok sana pakai tali, gantung. Orang bunuh diri dong. Karena kembali lagi Aki ya punya sesuatu hal yang luar biasa lah. Saya banyak berguru sama beliau, apalah sampai banyak hal yang positif ya. Walaupun Aki pernah bilang pernah gunakan tadi Batara Karang untuk gitu ya. Tapi sebelumnya sudah cerita sebelumnya, mohon maaf Ki, bukan tadi ya. Yang dianunya juga orang yang memang kurang ajar gitu kan. Ya artinya bisa bahaya, meresahkan banyak orang. Daripada ini bikin korban banyak, lebih baik hancurkan satu, mengamankan yang banyak ya. Hati-hati dengan santet, biar gak ngeri dikit gitu kan. Kan lagi ramai tentang dunia santet Ki. Ngeri dikit ngapa gitu ya. Nah, oke. Inilah sedikit cuas-cuis saya bersama Waikin dan juga tentang tadi Batara Karang. Aki sudah menjelaskan dan rasa penasaran saya tentang Batara Karang ataupun jenglot terjawab karena saya bertanya kepada yang betul-betul pemiliknya. Tetapi Aki menjaga bukan apa-apa karena memang Aki cerita sendiri, Ki kenapa nggak dibuang gitu? Dibuang repot, balik lagi. Sampai itu kemudian daripada kita jatuh ke orang yang salah itu, terus digunakan untuk yang salah, yang mendingan kita simpan dan tidak digunakan, udah dikunci aja, Simpan gitu, diamankan. Tapi saya pantas nggak Ki? Tapi nggak sadar. Karena apa? Dilihat dulu. Apa yang dilihat Ki? Iya, dilihat dulu. Kostumnya sama enggak? Ini agak kurus Ki, kalau saya agak gemuk, beda Ki. Ini paling hanya berapa gram Ya walaupun gemuk, tapi kan pernah kurus setidaknya. Nggak mungkin orang langsung gemuk, nggak mungkin. Pasti kurus dulu kan. Nah, kalau orang gemuk dulu, ini dia pusing. Ya, makanya Ki sampai sekarang sesuatu hal yang paling seram bagi saya bukan karena lihat hantu Ki. Terus Kisah paling seram dalam hidup saya karena saya pernah kurus. Dia tapi lah itulah. Alhamdulillah malam hari ini caruban misteri tidak cari kuntilanak, pocong, genderuwo. Karena kalau kita lihat hantu ya gini-gini itu ya, yang udah-udah gitu kan dideketin kabur, nggak ada dipentung galon, pukul gitu karena dimensinya pun berbeda Ki ya. Ya beda alam lah. Beda alam yang jadi kalau dekati mereka akan menjauh, nggak bisa sampai harus bersentuhan secara langsung kecuali ilmunya Waikin punya kunci diam bisa saja walau alam ya itu pun nggak bisa berhasil bisa tidak ya Ki ya. Iya. Selalunya begitu. Orang tertentu saja. Tadi belum dijawab Ki. Apa? Tadi kalau Aki nggak ada usia ini yang mau nyimpen siapa? Gitu. Oh enggak, nanti lah saya pikirkan dulu. Tuh, Aki masih mikir. Artinya ya mudah-mudahan barang ini memang di sini aman, tidak disalahgunakan dan juga kalaupun di generasi berikutnya mudah-mudahan akan dipegang oleh orang yang amanah juga Ya. Jangan sampai dibuat kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Ya makanya nanti dilihat dulu kan, murid itu banyak. Dilihat dulu dari karakter, dari keilmuannya juga, dari kejiwaannya juga semua dilihat dulu, dites dulu. Tapi ya mudah-mudahan kalau Aki bilang murid yang karakter gimana sih, mudah-mudahan Niko nih murid Aki yang paling lagi ya. Rokoknya masih itu Ki ya. Rokoknya masih ya. Tenang aja. Warung dekat Masih main sogok-sogokan ya. Zaman sekarang kan pada gitu. Kan masih agak sogok ya, biar gampang, biar cincai.
Oke, saya sudahi perjumpaan saya bukan perjumpaan ya. Saya sudahi obrolan kita pada malam hari ini di malam Jumat ya. Pada tanggal 27 ya. Besok hari Jumat. Jangan lupa sholat Jumat ya, setiap Jumat ya. Jangan lakukan sholat Jumat di hari Rabu ataupun di hari Selasa. Karena sholat Jumat adanya di hari Jumat. Ya iya, namanya juga sholat Jumat. Ya gitulah. Terus dukung channel saya Caruban Misteri. Apapun terjadi, kasih subscribe yang banyak dan like and share biar lebih banyak hal ide-ide saya untuk membuat konten lebih bermanfaat untuk semua. Ya, tentunya bersama saya Niko di Caruban Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.